Di sini saya sebagai supervisor, lalu Bu Bella sebagai coach, dan nanti Pak Gunawan sebagai coaching. Baik, kami akan mempraktekkan pra supervisi. Selamat siang Bu Bella. Selamat siang Bu Yunita. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik, saya dengar tadi Bu Bella mau coaching bersama Pak Gunawan ya? Betul sekali. Hari ini kebetulan saya mendapatkan tugas untuk coaching bersama Pak Gunawan. Baik. Sebelumnya boleh saya bertanya? Monggo Pun. Oke, saya akan menanyakan tentang kompetensi apa yang akan Anda kembangkan nanti saat coaching bersama Pak Gunawan. Untuk kompetensi nanti yang akan saya kembangkan ada 3 Bun. Yang pertama kehadiran penuh, mendengarkan aktif, serta mengajukan beberapa pertanyaan berikut. Baik. Dari ketiga kompetensi yang akan dikembangkan itu, yang spesifik akan jenengan kembangkan itu apa Bu? Mungkin nanti dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot Pun, seperti itu. Pertanyaan berbobot nggih. Kalau dari pertanyaan berbobot itu, coba jelaskan indikator ketercapaian dari kompetensi yang dikembangkan itu apa? Mungkin nanti dengan saya mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot, saya dapat menggali potensi dari Pak Gunawan agar nanti selama coaching beliau juga mendapatkan solusi dari masalah yang beliau ceritakan untuk hari ini. Betul, baik Bu. Kalau begitu semoga nanti kegiatan coachingnya berjalan dengan lancar ya Bu, dan kita bisa bertemu di pasca supervisi. Terima kasih Bu Bella. Terima kasih Bu Yunita. Selamat siang Pak Gunawan. Di kemarin kebetulan Pak Gunawan saya gitu. Mungkin barangkali ada yang mau diceritakan Pak Gunawan. Ya, terima kasih Pak Hadir dan saya tadi dan mencari gula untuk meminta coaching ya dengan beberapa permasalahan pembelajaran saya dari SMK di SMK anak ini kayak di jarang ya, tapi kalau di PKB itu kan boleh ya, tapi kalau di SMK nah dalam pembelajaran itu permasalahannya muncul dari HP dari anak banyak yang bermain HP. Jadi ketika lengah saja tidak diawasi dulu, anak itu ya baik itu dia WA atau game, apalagi kalau jam kosong itu sekarang jam kosong itu kayaknya nggak ada masalah di kelas, nggak kelihatan itu kosong, ternyata ketika dibuka terus nggak ada gurunya, tapi kelas tenang, ternyata apa bilangnya hati mainan hati terus game lah apalah ini permasalahan di saya anak-anak SMK yang adanya hati itu memang memberi dampak yang dampak yang mereka itu lebih ramai padahal ya pembelajaran itu harusnya anak difokus belajar. Ada beberapa negara sekarang sudah meninggalkan teknologi itu pakai HP, mereka lebih pakai sistem. Ini memang permasalahan karena kita HP itu tujuannya memang anak biar melek teknologi, bisa mencari apa ya informasi lebih cepat, itulah sebenarnya fungsi HP. Jadi, itulah permasalahan saya di sekolah. HP ini kendala sendiri. Mungkin dari HP tadi ya Pak, saya ingin tanya dengan jenengan. Kalau misalnya kan di SMK itu anak-anak itu memang diperbolehkan membawa HP atau emang dari sekolah itu di sekolah pada saat di sekolah HP tidak boleh dibawa. Ini ya, sejak pandemi kemarin ya, pandemi itu memang HP sangat vital sekali
ketika apa itu ketika masih pandemi, bahkan kita ini sekolah terpaksa harus memberikan atau iuran ya, iuran untuk memberikan HP pada anak pada saat itu. Dan sampai sekarang udah ini pandemi sudah selesai, ketergantungan HP untuk pembelajaran sudah bisa lepas. Untuk ini dapat dari pandemi dan teknologi harus menggunakan teknologi. Jadi SMK diperbolehkan untuk membawa HP, bahkan kalau mencari untuk pembelajaran itu kebanyakan pakai ya, karena anak merasa lebih mudah begini, mudah dalam mencari materi. Dan memang kita akui ya, sekarang apapun bisa dicari lewat HP, apapun pelajaran, apapun teknik-teknik itu ada di HP. Bahkan dengan YouTube itu masalah apapun kita bisa tanya dan ada solusinya. Jadi memang di sisi lain HP membantu kita mempermudah hal dalam pelajaran. Jadi misalnya kalau anak SMK itu bagaimana cara mengeluarkan ban dengan tepat, misalnya itu ada di YouTube ada, sehingga lebih membantu kita sebagai apalagi di SMK, teknik-teknik itu ada, jadi membantu kita. Cuma di sisi lain memang itu saya sampaikan bahwa mereka ketika ada waktu lengah jadi dijadikan atau apa itu jualan HP, mainan HP itu, atau ketika mereka sudah asik misalnya main game sudah sampai level apa itu kan mereka diminta berhenti, mereka nggak mau. Jadi itulah problem saya. HP itu memang di SMK boleh gitu? Boleh. Jadi kalau misalnya gitu kan, misalnya ini saya juga belum tahu pada saat pembelajaran yang tidak berhubungan dengan HP biasanya kan agama ya Pak. Ya kalau agama itu kadang kalau di SMK itu pembelajarannya di masjid atau di kelas. Kalau agama bisa di misalnya kita kalau agama itu belajar itu nanti dalam waktu ini kita ajak biasakan anak itu belajar. Kalau masih pagi itu kan kita biasakan untuk sholat duha, itu bisa anak masih. Jadi kemudian waktu 10 menit atau 15 menit berikutnya kita tadarus dulu, kita baca Quran, kemudian dia lancar membaca, dia belum lancar membaca Iqra atau yang latihan itu didampingi oleh teman-teman. Kemudian dalam pembelajaran, nanti kalau sudah masuk ke pembelajaran ya kadang kita butuhkan juga HP. Jadi misalnya mencari dasar-dasar, misalnya dasar dari ini apa, misalnya bagian warisan dasarnya apa, kemudian bagaimana cara pembelajaran warisan oleh elektronik itu, ini HP lebih yang mana lebih enjoy dengan itu, karena memang ya mencarinya gampang. Kemudian tinggal kita nanti memodifikasi, kemudian silakan disimpulkan dari apa yang kalian katakan. Mungkin tadi kan kalau HP ya Pak, di SMK itu tahu saya kalau misalnya emang boleh bawa HP, apakah itu sebelumnya pada saat penerimaan siswa baru itu apakah ada ibaratnya peraturan tersendiri dengan orang tua? Ibaratnya kita kan di tempat saya itu ibaratnya parenting ya, ibaratnya bicarakan kalau di sekolah HP itu segini seperti itu, apakah ada terlibatan orang tua, tanya jawab dengan orang tua, menanyakan HP kalau di SMK itu boleh tapi ada pengecualian. Sesekali memang kita datangkan ya untuk parenting di awal-awal itu, jadi memang setelah pandemi yang sampai tadi tidak ada larangan menggunakan. Kemudian memang kita pesan pada anak-anak, pada orang tua tadi itu memang mohon untuk penggunaan HP bisa dikendalikan. Jadi kita nggak bisa melarang 100% atau mencegahnya, tapi bagaimana
anak-anak bisa mengatur waktu, mengendalikan penggunaan HP khususnya di sekolah. Jadi orang tua kita sarankan untuk lebih memberikan nasihat-nasihat atau penguatan. Karena apa, nanti kita sampaikan juga bahwa nanti kalau ada ketahuan main HP itu memang ada proses penyitaan HP disita. Nanti siapa yang mengambil, orang tua. Jadi nanti kita sudah sampaikan pada orang tua bahwa di awal pelajaran anak-anak boleh pakai HP, tetapi dengan kendali, dengan dengan waktu-waktu yang memang diperbolehkan. Apabila ketahuan dan kemudian melanggar, itu akan kita disita oleh guru yang bersangkutan, guru yang mengetahui atau yang berhubungan dengan anak itu. Kemudian aturannya gurunya adalah yang mengambil adalah orang tua. Awal-awal di awal itu seperti itu. Tapi ya itu, anak itu dari orang tua juga mungkin notabene kalau mereka bekerja di banyak pabrik itu kan perhatiannya tidak seperti kalau musik itu berada pada anaknya. Kita sudah antisipasi itu, tapi memang ada hal lain yang belum bisa kita. Mungkin dengan ada kerjasama dengan mungkin dengan rekan kerja guru, solusi untuk anak-anak tuh ya pada saat ya Pak, waktunya jam 3 ada berhubungan dengan HP, itu solusinya bagaimana? Saya cek dari beratnya dari teman-temannya dan kerjasamanya dengan teman-temannya itu bagaimana? Ya, jadi memang kami sudah sering komunikasi dengarkan sejawat ya. Ternyata bermain HP itu tidak hanya pada bagian saya saja, tapi memang diambil semua. Cuma memang kita sudah dengan teman-teman sudah membicarakan kalau kira-kira apa toh bisa mengendalikan HP. Kemudian kita sampaikan kepada kurikulum dan kurikulum yang bahwa tolong memberikan pembelajaran yang lebih menarik. Boleh menggunakan HP asalkan dikemas dengan menarik sehingga HP itu bisa dimanfaatkan dengan semakin maksimal. Bukan hanya dibuat untuk permainan. Kemudian dari Sapra yang disampaikan itu rencana mungkin akan dibuatkan kantong HP. HP nanti ditaruh di setiap kelas akan dikasih kantong itu. Tapi ada sejumlah kantong, jadi kantong itu sejumlah jumlah yang ada. Karena 36 itu ada kantong. Taruh di kelas pan itu ditaruh dengan nomor aslinya. Sampai 36 itu untuk mengatasi dengan HP. Jadi ketika anak masuk ke kelas nanti untuk ditaruh di saat ini masih ditaruh di depan meja. Nanti depannya akan ditaruh di kantong. Nah nanti kalau sudah ada misalnya ada perintah untuk penggunaan HP, misalnya ini ada ulangan online atau ulangan pakai berpok atau ketika ada materi yang harus dicari lewat HP, baru nanti kita akan pilih. Jadi isi beda atau sesuai dengan kebutuhan penggunaan HP. Kemudian karena saya depan adalah mengeluarkan kembali keyakinan kelas. Jadi di awal kita sudah memang ya HP harus ditaruh di sebelah kanan meja. Meja kita pelajaran jangan ditaruh di tas, tapi jangan meja. Ini harus kita tekan lagi. Jadi nanti kita ingatkan terus. Jadi kita masuk aturan nih, pertama apa keyakinan yang kita taruh HP di meja sebelah kanan masing-masing siswa. Ini ketika ada penugasan itu rencana kita ini menguatkan keyakinan kita dan izin keluar dengan HP, makan bagaimana kalau anak ada Pak kalau boleh minum jin, itu adalah keyakinan karena dia
HP itu tapi ya jenenge keyakinan itu kalau Iya, tidak kadang ya. diulang-ulang nanti akan hilang lagi. Maka akan ada saya sering, saya lebih sering dalam menekankan, mengambilkan keyakinan kelas. Jadi kan ketika mulai masuk pertama sudah berkomitmen untuk mencari apa itu mencari solusi untuk bagaimana agar HP ini tidak keyakinan kelas dan kita ingatkan terus. Jadi kalau bisa kita tempel karena memang ini berusaha tempel ya. Jadi nanti akan saya tempel. Saat ini kan tempat saya ini mulai penerapan kelas mapel. Jadi kelas itu hanya untuk pelajaran, misalnya pelajaran agama untuk pelajaran agama. Ini sudah kita rancang untuk kita tempel, jadi kita ingat-ingat terus keyakinan kelas. Kemudian berikutnya adalah saya ingin berkomitmen dengan rekan sejawat, jadi bagaimana kita menyelesaikan masalah HP ini secara bersama. Jadi tidak potong-potong. Kalau kelas ini longgar, kelas ini ketat, ini juga masalah nanti. Jadi komitmen bersama, visi penyamaan visi dari rekan Jawa itu kalau memang ketat penggunaan HP ya cepat. Kadang memang ini pelajaran ini ketat, ini tidak, ini menimbulkan anak. Pelajaran itu gini ya, perlu wajahnya kesepakatan dengan rekan sejawat bahwa kita harus satu kata dan dengan HP ini kita harus lebih. Dan sekalian di pojok itu ada kantong HP, ya kita masuk kelas kantong HP itu digunakan untuk menaruh HP. Jangan sampai ini kelas ini ada yang disuruh menaruh dengan tetap, ini ada yang tidak. Rekan Jawa ini saya kuatkan. Nanti kalau sudah ada kantong HP atau bentuk bersama itu ada masalah saya ini, saya kira bisa terangkat. Ini tidak maksimal tapi ya mengurangi lah. Ya. Mungkin ini ada pertanyaan terakhir Pak. Mungkin ini saya terbesit dari pikiran saya guys. Apakah dalam satu kelas itu kan di SMK itu ada kegiatan yang harus pakai HP? Ada nggak beberapa anak misalnya yang tidak bawa HP? Dan itu gimana caranya dari pihak sekolah ibaratnya kalau untuk posisi saya pelajaran yang berhubungan dengan HP? Ya. Jelas kalau dulu tidak sampai, tapi kalau dulu ketika pandemi kita bisa. Oh iya. Ya. Tapi kalau sekarang melihat situasi misalnya anak kok nggak punya HP, harus menggunakan HP, maka kalau tugas di rumah tugas di rumah bisa juga orang tua. Tapi kalau di sekolahan kita minta atau temannya itu yang longgar untuk yang dilakukan. Saya kira itu dulu memang betul bu, jadi tidak punya saking, tidak punya nggak bisa mengikut setiap hari, padahal tagihan pelajaran setiap hari ada. Dia ketika nggak punya dan kita lihat juga di rumah nggak punya, orang tua nggak punya, ini kita. Tapi kalau saat ini tentu lebih fleksibel lah. Karena kalau kita itu buka di rumah ya pada orang sekitar rumah. Tapi kalau harus di sekolah ya, saya kira kita lebih bijak dalam menggunakan mengatasi anak yang kurang mampu. Iya Pak. Mungkin apa dari tanggung jawab anak-anak biasanya jenengan itu mengasih kiat-kiat tanggung jawab untuk HP itu gimana, dan komitmennya jenengan itu kedepannya itu bagaimana dengan masalah HP ini? Saya suka dari memang HP ini walaupun memang tujuannya sangat pokok saat ini, tapi saya ingin agar penggunanya bijak. Saya akan berkomitmen lebih kuat untuk mengendalikan pemakaian HP di sekolah saat anak. Ini menurut saya kuat. Jadi meskipun tujuan yang urgent, tapi kalau kita lepaskan begitu aja pasti anak itu akan tak terkendali. Maka saya ingin komitmen saya, kalau saya ingin anak itu
itu bisa menggunakan HP sesuai dengan kebutuhannya, bukan kafe dengan kesenangannya. Di Pak Gunawan mungkin cukup coaching hari ini. Terima kasih untuk waktunya. Semoga dengan kiat-kiat dari panjenengan bisa muncul ide-ide baru untuk mengatasi dari HP tadi untuk pembelajaran di sekolah kita. Terima kasih Pak Gunawan. Dan nanti depannya kegiatan coaching ini berjalan dengan lancar. Terima kasih Bu. Oke, siap. Bila, Selamat siang Pak. Selamat siang Bu Bella. Siang Mbak Yunita. Bagaimana Bu perasaannya? Tadi sudah coaching. Sudah senang ya Mbak Yunita. Tadi bagaimana Bu coachingnya? Apakah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah lancar sekali untuk kegiatan coaching hari ini. Alhamdulillah Bu. Baik Bu, tadi di awal saya sudah menanyakan tentang indikator ketercapaian tuh. Dan tadi apakah sudah terlihat indikator ketercapaiannya dalam coaching yang telah Anda lakukan Bu? Tadi saya menerapkan komitmen tentang pertanyaan berfokus ya Mbak Yunita. Mungkin saya mengajukan beberapa pertanyaan ke Pak Gunawan tentang HP tadi ya. Ya. Mungkin saya bisa memberikan sedikit untuk dari pertanyaan saya tadi dengan adanya apakah ada tanya jawab orang tua untuk yang seperti itu, dan itu hambatan apa, dan selanjutnya bersama rekan itu bagaimana. Mungkin tadi pertanyaan saya seperti itu. Ya, sudah tampak belum indikatornya Bu dari itu? Dari Alhamdulillah, tanya berbobot tadi. alhamdulillah pertama Tampaknya seperti apa Bang? Mau dijelaskan? oh tadi Hasilnya dari indikator tadi, apakah sudah dari pertanyaan berbobot itu mencapai apa? Apa yang dicapai? untuk tadi coaching hari ini saya kan menerapkan komitmen pertanyaan berbobot ya. Jadi saya dapat menggali potensi Pak Gunawan untuk menunjukkan beberapa ide baru, inovasi baru tentang HP tadi dalam konteks Wah, sangat luar biasa. Baik Bu, tadi sudah melaksanakan coaching gitu. Boleh saya mengevaluasi? Boleh. Baik, tadi benar apa yang dikatakan oleh Bu Bella. Bu Bella sudah menerapkan tentang pertanyaan berbobot tadi, dan dia bisa lihat tentang yaitu relasi kerjasamanya dengan orang tua ataupun dengan rekan sejawat gitu. Terus juga ditanyakan tentang bagaimana penggunaannya HP itu di sekolah itu seperti apa gitu. Nah dari situ Bu, tadi karena Ginanya sudah menerapkannya, itu ternyata sudah mencapai solusi juga ya Bu ya. Betul sekali. Terus lalu juga apa yang telah dilakukan Bu Bella sudah melaksanakan sesuai dengan alur cerita, di mana ada tujuannya di awal tadi identifikasi juga, dan juga dengan pertanyaan Bu Bella juga memantik Pak Gunawan untuk menjabarkan rencana-rencananya, lalu juga ada tentang komitmen di akhir gitu yaitu ya termasuk dalam tanggung jawab kalau di alur tema. Nah kalau tadi saya lihat itu saya kurang dalam penggunaan ini Bu. Mungkin bisa ditambahi untuk kedepannya ketika dalam pelaksanaan coaching bisa ditambah dengan menambahkan rasa, bagaimana perasaan menggunakan teknik rasa gitu, bagaimana perasaan Pak Gunawan setelah kegiatan coaching, sehingga juga bisa ada timbal balik dari kegiatan coaching tersebut gitu ya. Tapi untuk keseluruhannya apa yang telah dilakukan Bu Bella dan Pak Gunawan itu sangat bagus, luar biasa, dan semoga apa yang telah dilaksanakan tadi, kegiatan tadi bisa berguna untuk kita semua gitu, untuk Pak Gunawan, Bu Bella maupun saya sendiri sebagai pengalaman yang positif dan bisa digunakan untuk pandangan ke depannya. Seperti itu Bu Bella. Iya, Mbak Nita. Terima kasih sekali waktunya.